Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, terhindar daripada rasa takut, terhindar dari rasa lapar, terhindar dari rasa sedih, maka nikmat ini pun sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita, baik itu yang ada di Indonesia maupun di luar negara kita ini, mereka tidak dapat melaksanakan berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Wanita-wanita mereka diperkosa, tempat ibadah mereka dihancurkan, anak-anak mereka dibunuh, bahkan orang-orang tua mereka pun dianiaya. Maka inilah yang menjadi alasan untuk memperkuat diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi rasa nyaman dalam beribadah masih Allah berikan, maka kita wajib menjaga kenyamanan yang masih Allah berikan ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sebagai khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu ramai kita yang hadir di masjid ini, sampai tumpah ruah, kita pakai pakaian kesolihan kita. Begitu tinggi jabatan yang kita tinggalkan untuk masuk ke masjid ini. Begitu banyak ilmu yang pernah kita cari, kita dapatkan, lalu menjadi bahan pikiran bagi kita, bahan koreksi bagi kita. Siapa yang paling bertakwa di antara kita? Siapa yang paling mulia di antara kita? Makanya Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan baju, bukan ilmu. Yang paling mulia bukan harta, bukan jabatan, tapi yang mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat tampang, Allah tak lihat bentuk rupamu, Allah tak lihat tubuhmu, tetapi yang Allah lihat adalah a'malikum, qulubukum wa a'malukum. Yang Allah lihat adalah hati dan juga amal. Maka kesempatan Jumat ini, setiap Jumat Allah berikan kesempatan kepada kita
adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri kita. Sejauh mana sudah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana kita berusaha untuk mensucikan hati kita? Sejauh mana kita berusaha untuk memperbanyak amal kita? Bukankah Allah katakan dalam surah At-Taubah, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum." Katakanlah Muhammad, i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalukum, maka Allah yang akan menjadi saksi atas amal yang kamu lakukan. Jangan takut riya, jangan takut tidak ikhlas, jangan takut sombong. Kunci dalam beribadah adalah memperbanyak amal. Ikhlas dan riya akan hilang dengan sendirinya. Hadirin sidang Jumaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada hari ini sesuai ditetapkan oleh Majlis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru adalah urgensi memperkuat persaudaraan orang-orang mukmin. Hadirin sidang Jumaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Dan berpegang teguhlah kamu dengan ajaran-ajaran Allah, dengan tali-tali Allah, jami'an, secara keseluruhan. Tidak pilih-pilih dalam mengamalkan agama, justru mengamalkan seluruh apa yang Allah dan Rasul perintahkan, dan juga menjauhi segala apa yang Allah dan Rasul larang. Tidak memilih-milih, tidak mencari mana yang mudah, tapi Allah memberikan saran kepada kita. Jami'an, berpegang teguhlah kepada Allah dengan keseluruhan. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Hadirin sidang Jumaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepenggal ayat ini saja memberikan begitu banyak makna kepada diri kita. Sebelum ayat ini Allah berbicara, memerintahkan kepada kita yang mengaku, kepada manusia yang mengaku yakin kepada Allah, kepada manusia yang mengaku beriman kepada Allah, untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai dia mati kecuali benar-benar telah menjalankan syariat Islam dengan kafah. Namun setelah Allah berbicara tentang ketakwaan, setelah Allah berbicara perintah kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah, namun justru Allah memberikan isyarat wala tafarraq, berpegang teguhlah di jalan Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Apa maknanya? Bahwa untuk menjaga kadar keimanan, untuk menjaga kadar ketakwaan, diisyaratkan jangan sampai terjadi terpecah belah. Kalau kekuatan seorang mukmin dalam persaudaraannya kuat, maka akan mudahlah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu juga yang diisyaratkan Allah ternyata dalam ayat setelahnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ternyata dengan hidup yang kita laksanakan secara individualistis, hidup yang kita laksanakan acuh tak acuh dengan yang ada di sekeliling kita, hidup sendiri-sendiri, tidak mau peduli dengan nasib yang ada di sekitar, akan memberikan efek tidak efektifnya pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang terjadi? Data BNN per 2018 menunjukkan korban dari narkoba per 2018 3.600.000 lebih jiwa. Per 2018 penduduk Kota Pekanbaru siang malam hari 1,2 juta. Begitu padatnya penduduk Kota Pekanbaru ini kita rasakan.
ternyata yang menjadi korban dari narkoba 3 kali lipat penduduk kota Pekanbaru banyaknya se-Indonesia. Kita bisa lihat betapa masifnya, betapa banyaknya. Tidak terlihat, tidak bisa dipilih-pilih siapa yang menyebarkan narkoba. Baik itu dia dari yang menjalankan hukum sampai penegak hukum, dari orang yang bodoh sampai orang yang berilmu sekalipun, semuanya sudah terdampak dari narkoba. Apa sebabnya? Karena persaudaraan yang terpecah belah akhirnya tidak efektif dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan kepada kita. Al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan yang setiap bangunan memberikan kekuatan kepada bangunan yang lain. Seorang yang kaya, jika dia tidak mau bersatu merekatkan persaudaraan kepada orang yang miskin, alamat kemiskinan tidak akan bisa direntas. Alamat kemiskinan tidak akan bisa dihilangkan, karena orang kaya tidak mau bersilaturahim dengan si miskin. Kalau orang kaya tidak mau bersilaturahim dengan si miskin, maka terhalang infak sodakohnya mengalir kepada orang yang miskin. Maka itu jugalah yang akan menjadi penyebab datangnya bencana. Apa dalilnya? Bukankah Rasulullah mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu illa yanzila alaihi malakani." Tidaklah suatu hari kecuali diutus kepada seorang laki-laki di pagi harinya 2 malaikat. Apa tugas malaikat ini? Satu berdoa, Allahumma ati mumfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya di pagi hari ini balasan yang berlipat ganda. Kemudian malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya di pagi hari ini talafa, kebinasaan. Hadirin sidang Jumat Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu beberapa hari ini kita bisa lihat betapa banyak bencana-bencana yang Allah izinkan datang di daerah-daerah kita. Bisa jadi sebagai penyebab orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan hartanya kepada si miskin dan si fakir. Akibatnya terjadilah apa yang didoakan oleh para malaikat yang statusnya la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tak pernah bermaksiat atas perintah yang Allah turunkan kepada mereka. Tentunya doa malaikat ini menjadi doa yang harus kita waspadai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, pentingnya menjalin silaturahim adalah menjalin persaudaraan, adalah menjalin persaudaraan dimisalkan oleh Rasulullah seperti bangunan yang menguatkan sisi dengan sisi yang lainnya. Yang kedua, Rasul memisalkan bahwa persaudaraan orang-orang yang beriman bagaikan satu jasad. Mathalul mu'min fi tarumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Permisalan orang-orang yang beriman dalam berkasih sayang, dalam saling mengasihi, saling tolong menolong, kamathalil jasad, diumpamakan seperti jasad. Izastaka'adu, kalau satu anggota tubuh sakit, tada'a lahu sa'irul jasad, maka anggota jasad yang lain akan ikut merasakan sakitnya. Bisahri wal hubma, dia akan terjaga di malam hari, tidak mau tidur. Wal hubma, dan juga demam. Ini adalah motivasi bagi kita sesama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah adalah motivasinya bagaimana ketika saudara sakit, dia ikut juga merasakan rasa sakitnya. Itulah yang dimotivasi oleh Rasulullah dalam perkataan lainnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian
sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Banyak kita bisa hidup bersama-sama dalam kebahagiaan, tapi tak banyak yang mau hidup bersama-sama dalam rasa sakit, tidak mau bersama-sama dalam kesusahan. Maka ini yang harus kita motivasi dalam hidup kita. Bagaimana ketika saudara kita sakit, kita ikut merasakan rasa sakitnya. Bagaimana saudara kita susah, kita ikut merasakan rasa susahannya. Meskipun saudara kita tersebut ketika dia senang, ketika dia lapang, kita tidak mendapatkan kesenangan ketika dia senang. Kita tidak mendapatkan efek ketika dia berada dalam kelapangan. Kenapa demikian? Karena motivasi kita merasakan rasa yang sama, bukan dari apa imbalan yang dia berikan, tetapi semata-mata mewujudkan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.